Alhamdulillah pemirsa masih di Berita Islami Masa Kini. Dan ini Ustadz, tema yang kedua. Ya. Ini, apakah kematian atau jodoh yang akan meminangmu lebih dahulu? Waduh. Masya Allah, ini agak berat kayaknya Ustadz. Agak ya. berat juga nih. Jadi ada 3 hal yang memang menjadi takdir Allah. Rezeki, jodoh, dan kematian. Betul sekali. Betul ya. Nah ini kita mau tahu nih, apa yang akan meminang lebih dahulu dan bagaimana dalam Islam? Boleh. Ini dia beritanya. Jodoh atau kematian yang lebih dulu meminangmu. Pemirsa beriman, jodoh merupakan misteri dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan kematian. Keduanya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak sekali di antara kita yang justru terkesan lebih mengkhawatirkan bagaimana jodoh kita dibandingkan dengan bagaimana kita akan dimatikan atau bagaimana pertemuan kita menuju ilahi Rabbi. Lalu bagaimana jika sebelum sempat menikah, kita telah didatangi lebih dulu oleh malaikat maut? Konsep jodoh menurut Islam sebenarnya merupakan bagian dari konsep takdir. Artinya hal tersebut sudah menjadi ketentuan Allah sejak zaman azali untuk manusia dalam kitab Lauhul Mahfuznya. Dan Allah telah menciptakan jodoh sesuai dengan kualitas diri serta keimanan yang pas bagi hamba-hambanya. Kemudian dipertemukan di waktu yang tepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Quran Surah An-Nur ayat 26. Lalu, kapan kedatangan jodoh itu? Kedatangannya memang tidak dapat ditebak, tetapi bisa diikhtiarkan. Jika kita memang sudah siap untuk menikah atau harus segera menikah karena tidak kuat menahan syahwat, maka segera carilah jodoh kita. Tentu saja dengan cara yang disyariatkan, bukan dengan perzinahan atau pacaran. Nah pemirsa, lalu bagaimana dengan kematian? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat memundurkannya. Quran Surah Al-Hijr ayat 5 dan Quran Surah Al-Mu'minun ayat 43. Ya, jika jodoh bisa diikhtiarkan kedatangannya, lain halnya dengan kematian. Tanpa kita ikhtiarkan, kematian akan datang dengan sendirinya. Namun, yang perlu diingat, yang bisa kita ikhtiarkan dalam kematian ini bukan waktu kedatangannya, melainkan kondisi saat kita meninggal nanti. Apakah meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Kematian tidak mengenal muda atau tua, sehat atau sakit, sudah menikah atau belum menikah. Kematian datang menurut ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang lebih dulu datang meminang. Apakah rezeki berupa jodoh yang kita nantikan, ataukah malaikat maut yang datang mengetuk pintu kamar kita? Lalu mengapa kita berani menargetkan untuk menikah dan memperbaiki diri untuk jodoh, sementara kita lupa bahwa akan datangnya kematian? Pemirsa beriman, penting memang untuk memantaskan diri agar mendapatkan seorang pendamping yang baik agamanya dan baik pula akhlaknya. Tetapi memantaskan diri untuk menghadap Sang Khalik rasanya jauh lebih penting. Jika ternyata kita diizinkan untuk bertemu jodoh sebelum ajal memanggil, maka itu semata-mata bonus dari Allah untuk kehidupan kita. Bonus yang diberikan sebelum Dia menarik segala nikmat untuk kita di dunia dan mengakhiri perjalanan kita sampai di detik yang telah ditentukan waktunya. Jadi mulai sekarang, marilah kita sama-sama perbaiki lagi niat kita agar segala hal yang kita lakukan dalam hidup dan segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk mencari ridhonya dan untuk bekal menuju kematian yang bisa jadi cepat kedatangannya. Wallahu a'lam. Insya Allah, jadi itu kita bicara tentang takdir Ustadz ya. Betul sekali. Kalau menurut Ustadz, bagaimana kita lebih bisa memahami takdir tentang kematian dan juga jodoh Ustadz? Baik, akan saya jelaskan tentang kodo dan kodar ya. Pemirsa, ada kodo dan ada kodar. Jadi kodo itu adalah takdir yang sudah ditentukan. Jadi setiap orang sudah ada catatannya, ketentuannya. Nah, kodar adalah takdir yang terjadi. Nah, bagaimana menyambungkan? Wahadainahu najdain. Ini Quran jelas. Dan kami telah tetapkan 2 ketentuan atau 2 kemungkinan. Surga atau neraka. Jadi saya ke surga dan saya ke neraka, dua-duanya ada takdirnya. Dan dua-duanya ada jalan. Jalan mana yang dipilih, itu yang akan menjadi takdir saya. Begitupun dengan jodoh. Jadi maaf,
Ica tuh ada takdirnya. Tapi dengan selain Ica pun ada gitu kan. Tapi Dude memilih jalan Ica, maka Ica lah yang menjadi ketentuan. Nah, ada irodahnya Allah, yaitu bentuk kematian yang datang kepada kita. Jadi ada usaha kita, tapi tetap takdir Allah, ketentuan Allah juga sangat menentukan. Nah, makanya ini rahasia. Mana yang lebih dulu kita tidak tahu, kita hanya berusaha sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan benar-benar hidup kita diakhirinya husnul khotimah. Betul. Dan bisa bertemu lagi di surga mudah-mudahan. Bersama sekali. dengan Rasulullah SAW. Amin. Dan pemirsa, selain ini Ustadz, nih ada tema yang bagus banget. Wah, apa? Kalau kita tidur capek pasti di kasur. Betul sekali. Nah, tema berikut ini kasur-kasur termahal. Wow. Nah, itu dia. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.